Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atia Putri Naila dan partner saya Putri Rizko Juliasi dari kelas 12 Akuntansi Lembaga Keuangan 2. Di sini kami akan melanjutkan part 2 dari PT Prima Utama yang sudah kemarin kita setup database-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam transaksinya yuk teman-teman. Oke, untuk transaksi yang pertama, di sini kita bisa lihat dari soalnya ada bukti dokumen transaksi, bukti kas keluar. Di sini kita akan membayarkan karyawan serta PDAM, Telkom, dan PLN. Di sini kita bisa pilih menu kas bank, lalu pembayaran. Kita klik. Nah, di sini kita atur, kita setting dulu. Di sini kita Bank BRI, terus nomor buktinya itu 001 BKK, lalu untuk tanggalnya kita tanggal 1 Desember ya teman-teman, tahun 2021. Nah, untuk memonya bisa kita isi dengan pembayaran gaji karyawan pada bulan November. Selanjutnya, kita bayarkan kepada karyawan. Lalu untuk akunnya kita cari wages and salaries payable. Karena ini utang ya teman-teman. Sebesar 27.500.000. Selanjutnya kita masukkan lagi akunnya electricity, telephone, and water payable. Sebesar 5.500.000. Lalu kita pencet amount-nya, jangan lupa. Baik, di sini sudah tertera nominalnya 33 juta yang kita bayarkan ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita bisa lihat progres kita. Kita lihat di laporan, daftar laporan. Kita ke buku besar lalu ke keseluruhan jurnal. Kita klik di sini. Di sini kita masukkan tanggal 1 bulan Desember 2021. Kita enter aja. Nah, di sini transaksinya sudah masuk ya teman-teman. Sebesar 33 juta yang sudah tadi kita masukkan. Nah, kita akan lanjut ke transaksi nomor 2 setelah ini. Kita buka penjualan, lalu penerimaan penjualan. Di sini kita pilih diterima dari PT Prajna. Lalu di sini kita akan mengisi tanggalnya terlebih dahulu. Tanggalnya tanggal 2 Desember 02/12/2021. Nah, setelah itu untuk nomor buktinya kita isi dengan 001 BKM. Nah, selanjutnya kita akan masukkan lagi untuk tanggalnya, tanggal cek. Kita samakan saja dengan tanggal 2 Desember 2021. Nah, untuk memonya, kita bisa isi dengan penerimaan pelunasan piutang dagang PT Prajna. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa checklist. Lalu, oke, karena di sini ada diskonnya. Jadi kita akan masukkan terlebih dahulu diskonnya. Kita pencet ini. Lalu yang ada merah-merahnya kita pencet.
Dan di sini kita masukkan akun diskonnya, sales discount. Untuk nominalnya kita masukkan sebesar 4.800.000. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau semuanya sudah, di sini kita bisa langsung saja pencet simpan dan tutup. Nah, di sini kita bisa lihat lagi keseluruhan jurnalnya, kita perbaharui dan transaksi di tanggal 2 Desember sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam transaksi nomor 3. Oke, karena transaksi nomor 3 itu faktur penjualan, jadi di sini kita klik faktur penjualan, lalu di sini PT-nya kita pilih PT Lingga. Untuk invoice date-nya kita ganti jadi 03/12/2021. Untuk invoice nomornya kita ganti jadi 080 FPJ. Untuk ship date-nya juga kita samain tanggal 3 Desember 2021. Termsnya jangan lupa diganti jadi COD. Selanjutnya di sini kita masukkan itemnya, kita pilih yang Asus, lalu untuk jumlahnya 11 dan unit price-nya kita ganti dengan 17.050.000. Lalu teksnya kita jadi T, amount-nya 194.150.000. Selanjutnya barang kedua itu ada Lenovo. Terus untuk jumlahnya itu ada 9. Oke. Kalau sudah seperti ini, freight-nya untuk ongkir kita masukkan 1 juta. Baik, kita jangan lupa dicek dulu ya teman-teman, karena takutnya ada yang kurang teliti. Nah kan kurang teliti, ini harusnya 13.250 ya teman-teman. Mohon maaf. Nah kalau kayak gini kan udah sama nih sama yang ada di soal. Kita klik bayar yang ada di bawah. Nah, selanjutnya di sini kita ganti tanggalnya jadi tanggal 3 Desember 2021. Di sini kita juga ganti tanggalnya jadi tanggal 3 bulan Desember 2021. Untuk memonya kita bisa isi dengan penjualan dari PT Unggah. Oke, kalkulatornya jangan lupa dipencet. Lalu simpan dan tutup. Kita ke jurnal, keseluruhan jurnal lagi. Untuk mengecek transaksi kita sudah masuk apa belum. Sudah masuk ya teman-teman. Sedang untuk ngecek itu diperbaharui ya teman-teman. Jadi biar keluar. Di sini sudah keluar, sudah masuk transaksi ketiganya. Untuk transaksi selanjutnya itu ada pelunasan piutang atas penjualan kredit. Nah, di sini itu kita masuk ke penjualan lalu penerimaan penjualan. Nah, di sini itu kita bisa lihat diterima dari PT Unggah. Jadi PT Unggah membayar ke kita. Jangan lupa formnya diganti dulu teman-teman. Sesuai sama yang ada di soal 002 BKM. Untuk tanggalnya bisa kita ganti dengan tanggal 4 bulan Desember 2024. Sorry, 2021. Maaf ya teman-teman, soalnya ini dibikinnya 2024. Oke, lanjut. 2021. Fokus ya teman-teman, karena kalau kita salah nulis tanggal, nanti nggak keluar di keseluruhan jurnal ya. Terus yang sebelah sini kita klik ya guys, kita centang. Masukkan memo terlebih dahulu pelunasan piutang. PT Unggah. Lalu selanjutnya
Kita bisa lihat dulu di sini sudah benar. Ada denda ya teman-teman, bisa kita lihat di soal. Bisa kita klik merah-merahnya, lalu kita masukkan akunnya. Di sini akunnya karena denda jadi levy collected ya teman-teman. Sebesar depannya ada minusnya ya teman-teman, 5 juta. Kita klik OK. Jangan lupa kalkulator kita pencet ya teman-teman. Nanti kalau nggak dipencet nggak masuk nominal kalian. Oke, kalau memang dirasa semuanya sudah benar, boleh kita simpan dan tutup. Oke, di sini kita masuk ke keseluruhan jurnal dan diperbaharui. Oke, transaksi keempat sudah masuk ya teman-teman. Nah, karena transaksi keempat ini adalah bukti kas keluar, di sini kita bisa masuk ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita pilih PT Karel, lalu untuk form no-nya, kita ganti jadi 002 BKK. Lalu untuk tanggalnya kita ganti jadi tanggal 5 Desember 2021. Yang di bawah juga kita ganti tanggal 5. Sebentar, ini sepertinya harus digedein ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat dengan jelas, oke? Tanggal 5 bulan Desember 2021. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa mengisi memonya terlebih dahulu. Kita isi dengan pelunasan hutang dagang. Oke, kita checklist. Lalu kita masukkan diskonnya seperti tadi. Kita pilih akunnya. Purchase discount. Lalu untuk jumlahnya itu sebesar 9 juta. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita cross check dulu ya teman-teman. Apakah ada yang masih salah? Baik, kita langsung simpan dan tutup aja. Nah, kita masuk lagi ke keseluruhan jurnal dan perbaharui, lalu transaksi keempatnya sudah masuk ya teman-teman. Nah, selanjutnya transaksi ke-6. Karena di sini PT Karel dan di sebelah sini itu PT Prima Utama, berarti faktur pembelian ya guys. Berarti kita pilih pembelian, lalu faktur pembelian. Di sini PT Karel dan tanggal 1 bulan 12 2021. Untuk invoice date-nya samain aja kayak kayak SHU date. Untuk invoice nomornya bisa kita samakan saja dengan yang ada di bukti pembayaran ya guys. FOB-nya kita ganti, nggak usah guys, nggak usah kita isi. Oke, yang pertama di sini ada Asus, kuantitinya. Di sini kuantitinya 15 dan kita isi harganya itu sebesar 15.500.000. Oke, selanjutnya itu Lenovo. Kuantitinya itu ada 22 unit, lalu untuk harganya sebesar 12.450.000. Oke.
amount nih jangan lupa diklik ya teman-teman, nanti nggak masuk kalau nggak diklik. Kalau udah semua kayak gini, kita bisa pilih beban, lalu kita masukkan akun prepaid, lalu nominalnya itu 1 juta. Nominal 1 juta aja ya teman-teman. Terus sudah kita balik lagi ke yang awal. Lalu di sini kita lihat lagi beban. Oke, seperti sudah tidak ada, kita simpan dan tutup. Oke, kita ke seluruhan jurnal dulu untuk mengecek. Kita perbaharui, karena kita mau lihat sudah masuk atau belum transaksi kita tadi. Oke, ternyata sudah masuk teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat sendiri ya, ini kita sudah perbaharui, sudah masuk transaksinya. Oke, selanjutnya itu ada transaksi nomor 7 ya teman-teman. Kita sudah di nomor 7. Di sini karena hopnya PT Prima Utama dan faktor penjualan, berarti kita menjual barang ya teman-teman. Kita bisa masuk ke penjualan, lalu masuk ke faktur penjualan. Di sini karena yang membeli itu PT Prachna, jadi kita pilih. Untuk invoice nomornya kelihatannya sudah sama ya dengan yang ada di bukti transaksi. Setelah itu invoice date kita ganti jadi tanggal 9 Desember 2021. Untuk SHODT juga samain aja ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk item, kita pilih Asus. PT Prachna membeli sebanyak 5 buah dengan harga per unitnya itu 17.800.000. Terus pajaknya jangan lupa masukin ya teman-teman. Selanjutnya itu dia juga membeli Lenovo. Lenovo itu dia beli sebanyak 3 buah dengan harga sebesar 13.500.000. Nah, di sini total karena sudah sama, kita karena total sudah sama ya teman-teman sama yang ada di bukti soal, kita bisa langsung simpan dan tutup. Kita bisa lihat keseluruhan jurnal. Kita gedein dulu ya teman-teman biar teman-teman bisa lihat jelas. Kita perbaharui. Nah, di sini transaksinya sudah masuk, teman-teman. Oke, transaksi ketujuhnya sudah masuk. Nah, di sini ada transaksi ke-8, teman-teman. Karena ini bukti memorial. Dan di sini itu tertulis kalau misalnya PT Prachna itu meretur barang. Di sini kita bisa ke persediaan. Lalu ke sales retur. Ke retur penjualan ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih PT Prachna. Lalu di sini kita bisa lihat sales invoice-nya itu yang 001 FPJ ya teman-teman. Date-nya itu kita ganti jadi tanggal 10 Desember 2021. Nah, untuk tanggal pascalnya juga samain aja. Nah, di sini dia meretur barang. Kita ambil yang Lenovo. Kita nggak meretur semua ya, jadi klik no. Lalu kita masukkan jumlah yang diretur ada 1 aja. Lalu karena hanya 1, jadi di sini kita bisa langsung aja. Oke, ininya belum diganti guys. Kita ganti dulu 001 BM ya. Di sini kita langsung aja simpan dan tutup.
Nah, di sini kita lihat lagi keseluruhan jurnalnya, kita gedein biar kalian semua bisa lihat ya teman-teman, kita perbaharui. Habis itu kita bisa lihat kalau bukti ke-8 itu sudah kita selesaikan, sudah masuk ke dalam keseluruhan jurnal. Nah, selanjutnya itu kita scroll ke bawah, kita akan melanjutkan transaksi ke-9. Di sini transaksi ke-9 itu ada bukti memorial lagi. Oke, di sini kita bisa analisis dulu bukti transaksi nomor 9. Di sini kita bisa lihat di sini ada retur lagi, tapi kali ini retur pembelian. Jadi kita klik retur pembelian dan ini dari PT Karel. Lalu nomor buktinya kita isi sesuai dengan yang ada di bukti transaksi ya teman-teman. Untuk tanggalnya tanggal 11 Desember 2021. Terus kita di sini pilih invoice yang moderator. Di sini ada yang 120 RFFP. Lalu untuk barangnya yang moderator itu ada Lenovo. Kita nggak retur semuanya. Kita cuma retur satu aja ya teman-teman. Nah kalau udah, kita cek lagi. Jangan sampai ada yang salah ya teman-teman. Kita bisa cross check dulu. Dan simpan dan tutup. Oke. Ini nggak masalah, kita okein aja. Kalau udah kita lihat keseluruhan jurnalnya. Kita gedein lagi guys. Lalu kita bisa perbaharui untuk melihat apakah transaksi yang tadi kita masukkan sudah masuk atau belum. Oke, ternyata sudah masuk ya teman-teman transaksinya. Jadi di sini kita bisa lanjut aja ke transaksi selanjutnya. Di sini karena kopnya itu PT Angkasa, jadi kita membeli barang dari PT Angkasa. Di sini kita pencet menu pembelian, lalu faktur pembelian. Di sini kita pilih PT Angkasa. Lalu untuk invoice numbernya 002 FPC, lalu tanggal 15 Desember 2021. Di sini kita samain aja tanggal 15 Desember 2021. Termsnya COD. Lalu itemnya kita di sini membeli Asus dengan jumlah 14 pieces dengan harga 10.750.000. Selanjutnya di sini kita juga membeli Lenovo sebanyak 18 buah dengan harga 5.250.000. Oke, kalau sudah semuanya kita bisa klik beban. Di sini kita masukkan akun freight paid. Ini untuk ongkir ya teman-teman. Sebesar 1 juta rupiah. Di menu atas itu ada tulisan bayar pemasok. Di menu ini kita bisa klik ya teman-teman. Oke, di sini untuk tanggalnya kita ganti dulu sesuai dengan yang ada di soal. Di sini kita juga ganti ya teman-teman, jangan lupa. Oke, untuk memonya bisa kita isi dengan pembayaran pembelian. Oke, lalu simpan dan tutup. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup lagi, lalu langsung aja kita lihat ke laporan keseluruhan jurnalnya. Nah, di sini jangan lupa kita perbaharui dan kita lihat apakah transaksi yang tadi kita kerjakan sudah masuk atau belum.
Oke, ternyata sudah masuk ya teman-teman. Sukses dengan sesuai yang kita harapkan. Oke, di sini kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat kalau kita mau melunasi hutang dagang ya teman-teman. Oke, kita baca. Kita bisa lihat kalau di sini untuk melunasi hutang dagang kita berarti kasnya keluar. Berarti kita masuk ke penjualan, lalu ke pembayaran pembelian. Sini kita pilih PT Duta, lalu untuk tanggalnya bisa kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Lalu samakan dengan yang ada tanggalnya aja ya teman-teman. Disamain aja nggak apa-apa. Oke, terus ini kita checklist karena mau kita bayar. Untuk memang kita tulis dengan pelunasan hutang dagang ya teman-teman. Dari PT Duta. Nah, selanjutnya itu kita bisa cek lagi, lalu simpan dan tutup. Nah, di sini kita lihat lagi guys, keseluruhan jurnalnya jangan lupa untuk diperbaharui biar keluar ya, biar muncul. Oke, di sini tanggal 25 Desember sudah muncul ya teman-teman. Nah, akhirnya kita sudah di transaksi terakhir ya teman-teman, yaitu transaksi ke-12. Di sini kita bisa lihat PT Prima Utama bukti kas keluar. Nah, di sini berarti kita akan membayarkan ya teman-teman. Sini kita bisa masuk ke kas bank. Lalu di sini kita pilih Bank BRI untuk pembayarannya. Voucher nomornya itu 005 BKK. Lalu untuk tanggalnya kita bisa isi dengan tanggal 28 Desember 2021. Di sini mamanya kita isi dengan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu kita bayar kepada kasir kas kecil. Setelah itu di sini akunnya kita isi dengan office supplies ya. Oke, totalnya itu 1.450.000. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi akun under operating expense sebesar 1.200.000. Nah, hasilnya itu sudah sama ya teman-teman dengan yang ada di transaksi. Jangan lupa pencet kalkulatornya. Oke, lalu kita simpan dan tutup. Nah, seperti transaksi sebelum-sebelumnya, kita cek lagi nih keseluruhan jurnal yang sudah masuk atau belum. Kita perbaharui. Lalu kita cek nih transaksi terakhir itu sudah masuk atau belum ya teman-teman. Ternyata sudah masuk, alhamdulillah. Oke, kita cek semuanya ya teman-teman. Takutnya ada yang terlewat. Ya teman-teman boleh cek aja ya. Nah, di sini kita akan melakukan proses akhir bulan ya teman-teman. Kita pencet aktivitas, lalu kita pilih periodik, lalu kita pilih proses akhir bulan. Nah, di sini kita pilih dulu untuk bulannya, bulan Desember, tahunnya kita ganti jadi 2021 ya teman-teman. Oke, kalau sudah begini, kita bisa lanjut klik oke aja langsung teman-teman. Tidak dapat mengubah mata uang default. Oke, nggak masalah. Kita langsung oke aja guys. Oke, kita perbaharui dulu. Nah, yang paling terakhir kita akan melakukan penyesuaian ya teman-teman. Di sini kita bisa klik aktivitas, buku besar, lalu bukti jurnal umum. Nah, di sini kalian sesuaikan untuk tanggal 31 bulan Desember 2021.
Dan kita ikutin aja akun-akun yang ada, debit kreditnya dengan yang ada di foto yang sudah kita share di deskripsi part 1 ya teman-teman. Jangan lupa nonton part 1 juga. Baik, sekian untuk video accurate yang sudah kami tampilkan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah ilmu teman-teman. Tentang accurate, mungkin apabila ada kesalahan atau koreksi dari teman-teman, boleh juga untuk komen di bawah ya teman-teman. Kita di sini saling belajar, boleh saling koreksi juga ya teman-teman. Jadi silahkan untuk teman-teman berkomentar dan belajar banyak tentang accurate bareng kami. Kami minta maaf apabila terdapat informasi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.